Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengukuran. Kita akan lanjutkan di bagian alat ukur. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa tonton dulu supaya bisa menyambung ya dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Kemarin kita udah belajar tentang alat ukur penggaris ya. Jadi sekarang kita akan belajar alat ukur yang lebih advance lagi, yaitu jangka sorong. Jadi jangka sorong ini sebetulnya sama-sama untuk ukur panjang, tapi dia lebih teliti gitu ya. Bentuknya seperti ini. Dia punya dua skala. Jadi yang atas ini namanya skala utama, sedangkan yang bawah ini namanya skala nonius. Jadi ada dua skala berbeda ya dengan penggaris. Jadi ini cara memakainya nanti sedikit berbeda. Hasil pengukuran jangka sorong itu masih dalam sentimeter. Lalu skala terkecilnya itu berbeda-beda untuk tiap jangka sorong. Ada yang 0,005 cm, ada yang 0,01 cm. Kalau kita lihat di sini, punya kita itu di antara 0 sama 1 sama 2 sama 3 dan seterusnya ini ada yang di tengah-tengah ini ya. Jadi skala noniusnya itu dibagi ke dalam 20 bagian yang sama besar. Nah, kalau seperti ini maka skala terkecilnya adalah 0,005 cm. Untuk jangka sorong yang skala terkecilnya 0,01 cm, maka ini nanti skala noniusnya cuma punya tanda di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Di antara kedua itu nggak ada. Oke. Dalam gambar yang ada di sini, hasil pengukurannya, jadi kalau jangka sorong ini cara pakainya, barangnya kita taruh di sini, lalu skala nonius ini bisa digeser ke kanan kiri. Nanti akan aku buatkan video simulasinya, ada website untuk simulasi. Kita akan coba di video terpisah. Kita akan bisa geser skala nonius ini ke kanan dan ke kiri. Lalu misalnya setelah ini barangnya ada di sini ya, jadi kita pepetkan gitu ya. Ketika udah pas gitu ya, barangnya ada di sini, ujung kirinya nyentuh ini, ujung kanannya nyentuh skala noniusnya ini. Hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana cara bacanya? Pertama cari dulu 0 di skala nonius di sini ya. Terus apakah di atasnya itu pas di atasnya marknya, pas di atas garis? Kalau enggak, cari sebelah kirinya. Ini kan enggak pas ya, jadi kita ambil sebelah kirinya di sini. Yang mana ini adalah 1,1 cm gitu ya. Di ini kita dapat 1,1 cm dari skala utamanya. Sekarang untuk dapat pembacaan dari hasil skala noniusnya, kita cari mana skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Coba kita lihat satu-satu. 0. Enggak ya, agak melenceng sedikit. Begitu juga dengan 1, 2, 3, 4, 5 ini masih melenceng. Yang paling mendekati adalah 6,5. Nih lihat kalau teman-teman lihat dengan jelas. 6,5 di skala nonius itu berhimpit dengan skala utama ya. Yang lain kan agak menceng-menceng gitu ya. Ini dengan yang ini itu juga menceng. Yang ini juga. Yang paling mendekati itu 6,5. Yang ini. Jadi hasil bacaan dari skala nonius itu adalah 6,5. Total panjangnya atau hasil pengukuran secara keseluruhannya itu adalah 1,1. Ini adalah hasil bacaan skala utamanya ditambah hasil bacaan skala nonius dibagi 100 ya. Dalam hal ini 6,5 bagi 100. Jadi kita dapat panjangnya 1,165 dan ketidaktelitiannya adalah setengah dari skala terkecil. Karena jangka sorong kita ini skala terkecilnya adalah 0,005 cm, maka ketelitiannya sebesar 0,0025 cm. Sehingga hasil pengukurannya kita bisa tulis seperti ini. Ini adalah simulasinya. Ada orang lain yang udah bikin website untuk simulasi menggunakan jangka sorong. Kita akan coba di video terpisah. Lalu berikutnya adalah micrometer screw. Bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah bentuk aslinya. Cara menggunakannya, benda yang akan kita ukur itu kita tempatkan di sela-sela ini. Setelah itu kita bisa putar nih. Ini kita bisa putar, jadi makanya namanya skrup gitu ya.
Batangnya ini kita bisa putar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, sehingga benda yang kita tempel di sini tuh ya, kita taruh di sini, ujung kirinya nempel sini, ujung kanannya nempel sini. Misal udah nempel dan bacaannya seperti ini gitu ya. Keadaan akhir mikrometer skrupnya seperti ini. Kita zoom jadi seperti ini. Cara bacanya seperti apa? Ini kita akan pelajarin di slide ini. Sebelumnya mikrometer skrup itu hasil pengukurannya adalah milimeter, jadi lebih akurat lagi untuk benda-benda yang sangat tipis kayak koin, ketebalan kaca, itu akan sangat akurat menggunakan mikrometer skrup dibanding jangka sorong ataupun penggaris. Jadi yang paling tidak teliti itu penggaris, selanjutnya jangka sorong, selanjutnya mikrometer skrup. Skala terkecilnya 0,01 mm. Dan bacaannya di sini, gimana cara bacanya? Sama seperti jangka sorong, yaitu skala utama ditambah skala nonius dibagi 100 gitu ya. Jadi ini skala utamanya, ini skala noniusnya. Skala utamanya bacaannya berapa? Kita lihat strip mana yang muncul terakhir. Kan strip yang sebelah sana ini masih ketutupan sama skrup ini gitu ya. Jadi ini yang muncul terakhir itu ini ada 10, terus ini ada 11, ini ada 12. Terus di bawah sini ada muncul nih satu nih, kecil gitu ya, 12,5 jadinya ya. Lalu skala noniusnya, cara bacanya adalah kita cari skala nonius yang berhimpit dengan garis utamanya ini, garis yang horizontal ini. Jadi itu ini ya, garis ini yang berhimpit dengan garis horizontal ini. Jadi itu adalah berapa tuh? Ini 10, ini 11, berarti yang ini adalah 12 ya. Maka dari situ kita dapat lebar ini yang udah kita ukur ini adalah 12,5 ditambah 12 dibagi 100 atau 12,620. Itu hasil pengukurannya tambah ketidaktelitiannya. Ketidaktelitiannya adalah separuh dari skala terkecilnya, yaitu 0,005 mm. Jadi ini adalah hasil pengukurannya. Sama, ada orang lain yang udah bikin simulasinya. Kita akan coba berbagai kasus lainnya nanti ya di lain video. Selanjutnya kita mengenal alat ukur untuk mengukur volume. Satuan dan skala terkecil, itu ada typo sedikit, sorry. Satuan dan skala terkecil itu tergantung alatnya. Jadi bentuk alatnya itu seperti ini. Gelas ukur ya, mungkin teman-teman yang sering memasak, bikin kue udah familiar, atau teman-teman yang pernah berkunjung ke lab pasti sering menemukan ini. Jadi ini tuh gelas sebetulnya ya, bisa diisi air, minyak, apapun itu cairan. Lalu kita bisa baca hasil pengukuran volumenya itu ya simply dengan lihat dia ada di strip yang mana gitu ya. Kalau kita lihat di sini satuannya udah mililiter, nggak selalu ya, bisa aja dalam cc, bisa aja dalam liter, tergantung alatnya. Kalau gelas ukurnya besar sekali ya ngapain ngukur terliti banget sampai mililiter, mungkin aja dalam liter mungkin ya. Oke. Kita coba baca di kiri ini bacaannya berapa volumenya. Ini kita berarti ini 20, ini 21, berarti ini 22 ya. Jadi yang kiri itu 22 ml. Jadi ceritanya selain bisa mengukur volume dari cairan yang kita tuang ke situ, sebuah gelas ukur atau alat ukur volume pada umumnya itu juga bisa mengukur volume dari sebuah benda yang acak gitu ya bentuknya. Maksudnya gimana? Nah kalau kubus kita disuruh cari volumenya, ya gampang aja, tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Kerucut suruh cari volumenya, gampang aja, tinggal sepertiga kali luas alas kali tinggi gitu ya. Mungkin teman-teman sudah belajar di matematika. Tapi kalau disuruh cari volume dari bentuk batu yang tidak beraturan seperti ini, gimana caranya? Nah itu kita bisa gunakan gelas ukur ini. Caranya gimana? Pertama kita tuangkan air dulu, terus kita ukur volume awalnya berapa. Ini kita tadi udah berusaha baca ya, itu 22 ml. Terus kita masukkan batu, terus baca berapa perubahan volumenya. Dalam hal ini yang kanan ini setelah dicelupkan batu, volumenya jadi 27 ml. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 gitu ya. Maka volume batu itu adalah selisihnya. 27 kurangi 22.
Karena iya di kiri dan di kanan ini volume airnya harus sama-sama 22. Tambahan 5 ini dari 22 ke 27 pasti datang dari volumenya batu gitu ya. Jadi sebuah gelas ukur itu tidak hanya bisa mengukur air atau cairan yang kita tuang, tapi dia juga bisa mengukur volume dari benda yang kita nggak tahu bentuknya atau bentuknya abstrak gitu ya, acak tidak beraturan. Dengan syarat semuanya tercelup ke dalam cairan itu. Begitu. Selanjutnya kita belajar alat ukur ampere meter dan voltmeter. Jadi ini sebetulnya digunakan di alat kelistrikan. Teman-teman mungkin belum pernah belajar tentang listrik dan magnet gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita cuma belajar cara baca alat ukurnya aja. Jadi ampere meter dan voltmeter yang ada sekarang itu sebetulnya sudah modern dalam bentuk digital gitu ya. Jadi kita tinggal colok sini, langsung kelihatan bacaannya itu berapa, sekian ampere. Jadi ampere meter dan voltmeter itu untuk mengukur arus dan tegangan. Satuannya ya ampere dan volt itu ya, sesuai namanya. Ampere meter untuk mengukur ampere, voltmeter untuk mengukur besarannya yang satuannya volt gitu ya. Yang sekarang kita punya, yang sekarang sering dipakai itu ya tinggal colok sini, colok situ, langsung muncul angkanya. Sekian, sekian ampere gitu. Tapi biasanya di soal-soal di sekolah itu kita pakai ampere meter dan voltmeter yang versi agak jadul sedikit gitu ya. Bentuknya itu seperti ini. Nah, seperti bentuk yang di kiri ini. Cara membacanya itu adalah skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali arus maksimumnya. Jadi ini ceritanya udah dicolokin ke suatu yang mau kita ukur arusnya gitu ya. Terus kita bisa pilih arus maksimumnya itu 1 ampere, 2 ampere, atau 5 ampere, tergantung. Kalau misalnya cuma dipakai baterai kecil ya kita bisa pakai arus maksimum yang kecil aja. Tapi kalau kita pakai arus maksimum 1 ampere ini ke listrik rumah gitu ya, kita mengukur arus listriknya, nah nggak bisa. Nanti kabelnya bisa terbakar dan lain seterusnya. Jadi kita bisa pilih arus maksimum yang lebih besar gitu ya. Jadi kita bisa pilih arus maksimumnya, lalu udah kita hubungkan, lalu kita lihat jarumnya menunjuk kemana. Misal setelah kita ukur akan menunjuk seperti ini gitu ya. Jarumnya menunjuk ke 5, habis itu kita waktu itu sedang memilih arus maksimum yang 2 ampere. Jadi cara bacanya adalah skala yang ditunjuk atau 5 ini, yang di highlight hijau, dibagi skala maksimumnya 8, dikali arus maksimumnya 2. Gitu. Jadi kita dapat 1,25 ampere gitu ya. Terus skala terkecilnya gimana? Ya nggak ada aturan pastinya. Jadi nggak ada satu angka pastinya. Tapi kita bisa di logika aja. Jadi misalnya dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 ini kan kayak bergerak satu satuan. Nah satu satuan ini geraknya berapa ampere gitu. Karena ini ada 8, jadi ada 8 kotak kan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kalau dari 0 ke 8 ini udah maksimum nih. Jadi di sini 0 ampere, di sini 2 ampere. Jadi kalau 8 bagian itu 2 ampere, kalau satu bagian ini kan skala terkecilnya. Satu skala ini berapa perubahannya? Ya tinggal skala maksimumnya dibagi, arus maksimumnya dibagi skala maksimumnya. Karena ini semua 8 kotak itu 2 ampere, kalau satu kotak berapa? Ya tinggal bagi 8 aja. 2 ampere bagi 8 dalam hal ini ya, ampere meter yang kita gunakan. Nah untuk voltmeter gimana? Sama persis, hanya saja nanti ini bukan arus maksimum tapi volt maksimum. 1 volt, 2 volt, 5 volt gitu misalnya ya. Dan nggak selalu 125, bisa macam-macam. Begitu cara mengukur ampere atau arus dan beda tegangan yang punya satuan ampere dan volt. Nah, selanjutnya kita akan punya latihan soal, ada 2 slide latihan soal, tapi kita nggak bahas di video ini, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita hari ini, kita ketemu di video berikutnya.